Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Bram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya panggil saudara Bang atau Bram saja boleh. Boleh Bram aja langsung biar lebih enak. Ya, biar lebih enak ya. Tadi bagaimana perjalanan menuju sini? Di perjalanan lumayan macet, walaupun ada trouble sedikit, ada tabrakan beruntun dan saya sempat memar, tapi alhamdulillahnya sampai dengan selamat. Baik. Apa yang penting tidak terlalu sakit atau gimana gitu ya. Seperti yang minggu lalu kita sepakati bahwasanya hari ini kita bertemu, dan sama halnya bahwasanya di dalam sesi konseling ini ada 3 asas, Bram. Yang pertama asas keterbukaan, silakan Bram ceritakan apa saja yang ingin diceritakan. Yang kedua kesukarelaan, yakni Bram boleh menceritakan tanpa ada dorongan dari orang lain, dan kesini pun Bram itu memang keinginan diri sendiri, bukan dorongan dari orang tua ataupun teman-teman lainnya. Dan yang ketiga yakni asas kerahasiaan, di mana asas ini adalah asas untuk menjaga kerahasiaan atau privasi dari klien kita. Jadi apapun yang diceritakan, termasuk biodata juga, kami akan jaga baik-baik. Namun sebelum itu silakan diminum, Bram. Terima kasih sebelumnya. Ya. Baik, Bram. Bagaimana kabar antum? Bagaimana perasaan antum belakangan ini? Akhir-akhir ini emang agak berat aja ya, apalagi kita mendekati UTS. Tapi di sisi lain banyak tugas-tugas di organisasi yang harus diselesaikan gitu. Baik, saya bisa membayangkan betapa memang cukup berat sekali. Ada kegiatan UTS, perkuliahan, tambah juga kegiatan organisasi. Ya, boleh mungkin diceritakan dalam rentang waktu 1 minggu kemarin apa aja yang boleh terjadi? Yang kemarin terjadi ada nyelesain yang bakal seperti ada proposal, apalagi saya mengikuti PKM ya. Dan juga di organisasi itu ada buat proker-proker yang akan dijalankan di minggu-minggu ini. Apalagi ada proposal prokernya itu yang buat menghambat saya buat belajar UTS-nya gitu. Baik, sebelumnya kan pernah ditugaskan untuk bikin satu jurnal ya, yang isinya ya terkait perencanaan apa yang akan kamu lakukan dan apa saja yang telah dilakukan. Boleh saya minta? Ya, sebentar. Di bawah ya. Di bawah. Maaf. Ya. Saya mau izin baca ya. Ini ada 5 poin di sini. Yang pertama, fokus dalam satu organisasi per hari. Betul ya? Betul. Yang selanjutnya, fokuskan diri berdasarkan jabatan. Yang ketiga, membentuk struktur berdasarkan kompetisi individu. Terus selanjutnya, mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan. Yang terakhir, diam atau tidak merespon saat emosi atau betul ya? Betul. Nah, dari 5 poin ini saya ingin mempertanyakan. Tadi kan Bang sudah menceritakan bahwasanya memang tugas organisasi juga di proker-proker yang lain ada saja gitu ya. Di sini kan Bram udah mencatat bahwasanya bisa menolak secara tegas gitu tugas-tugasnya. Tapi pada faktanya ternyata Bram itu masih saja menerima itu. Bagaimana? Sebenarnya awalnya pengen nolak ya, tapi jadi ngerasa gak enak gitu sama orang yang nawarin tugas itu. Soalnya mungkin dia mikirnya kayak, oh Bram pasti bisa nih, tapi ternyata kan saya nggak bisa, tapi saya masih gak enak kan buat nolaknya itu, Bang. Sebelumnya saya juga pernah ada di posisi Bram gitu, dimana saya merasa ketika ingin menolak itu ya cukup berat gitu kan. Tapi ternyata memang kalau kita menolaknya dengan cara yang baik, ya insya Allah orang juga akan menghormati kita. Oh berarti ada ya, maksudnya nolak tapi nggak bikin sakit hati yang ngajak atau nawarinnya itu ya. Ada cara sopan buat nolak hal itu gitu. Misalnya dengan antum itu kasih tahu nih bahwasannya belakangan ini antum sedang dikejar UTS atau apapun, insya Allah kan orang lain juga akan memahami. Dan saya juga yakin dengan
kemampuan Bram itu bisa mengatur waktu lebih baik juga, asalkan ada niat yang baik dan strategi yang tepat juga sebenarnya. Sebenarnya pengen juga sih bisa kayak gitu tapi mulainya itu bingung mulainya dari mana buat melakukan hal itu. Nah, bagaimana kalau gini aja Bram? Kita kan tahu ya satu teori di mana manajemen waktu itu bisa didasarkan pada skala prioritas gitu. Oh Nah, iya, skala prioritas Nah, gitu. gimana kalau seandainya kita bareng-bareng buat skala prioritas itu? Boleh Ya. Oke. Mungkin secara lisan aja dulu ya. Kalau boleh tahu, boleh disebutkan 3 aja kegiatan-kegiatan yang antum ini sedang tekuni. Dari organisasi. Ya, baik di organisasi atau akademik di perkuliahan ya. Yang pertama tuh yang membuat paling deadline itu PKM sih. PKM. Yang kedua di organisasi kita baru mulai di KMF-nya, baru mulai KMF maksudnya. Dan yang ketiga yang akademik sih. Nah, dari beberapa tugas tersebut kiranya mana yang perlu Bram prioritaskan? Bram ingin prioritaskan berdasarkan bobotnya boleh, atau berdasarkan dengan waktu deadline itu boleh. Kiranya coba disusun. Kalau menurut deadline untuk posisi sekarang sih Bram tuh PKM. Soalnya kan dia di tanggal 20 ini, sekarang tanggal 20 ya? Iya tanggal 20 ini bentar lagi tanggal 20 dan itu batas waktunya. Dan juga setelah itu ada UTS yang bakal kita dekati nanti, mendekati UTS kita nanti. Setelah itu baru organisasi. Baik, yang dari sini saya lihat Bram cukup baik juga dalam memprioritaskan. Saya harap kedepannya Bram juga bisa lebih memanage waktunya dengan metode seperti yang tadi, dan dari semua kegiatan-kegiatan yang Bram sedang tekuni ya. Semoga bisa ya Bram ya. Selanjutnya Bram, dari 1 minggu kemarin tentunya ya, kiranya apa yang antum rasakan ketika memang tidak bisa menerima tugas, dan di samping itu tugasnya cukup banyak juga. Apakah antum merasa masih marah atau gimana? Merasa kewalahan sih. Ya merasa kewalahan, merasa bisa nggak ya gitu. Tapi untuk marah udah berkurang berarti ya, nggak terlalu sensitif lagi. Alhamdulillahnya enggak sih. Alhamdulillah, berarti di sini memang strategi Bram untuk diam saat lagi emosi itu udah efektif ya. Selanjutnya Bram, meskipun demikian dalam Islam sendiri ada yang namanya sabar ya, dimana ketika kita memang merasa banyak tekanan, yaitu sabar itu jadi kekuatan bagi kita. Dan selain daripada itu ada satu prinsip yang memang harus kita tekankan juga, yakni tawakal, menyerahkan semuanya pada Allah. Berarti mungkin selama ini lebih banyak menahan ya, bukan sabar dengan bijak gitu. Jadi mungkin abis ini saya akan belajar sih bagaimana sabar dengan lebih bijak juga. Baik, selain daripada itu saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk lebih mengoptimalisasikan di mana kita suka marah, masih emosi gitu ya, atau kadang overthinking juga, pasti seharusnya antum merasa overthinking. Pasti ya. Pasti merasa. Apalagi dalam halnya akademik, di mana organisasi banyak tapi akademik juga harus dipikirkan kan, overthinking kenapa gitu kan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, selagi kita udah berjuang, tadi kan kita harus sabar, harus tawakal juga, coba mulai untuk melaksanakan sholat malam. Sholat malam itu dalam upaya apa? Upaya kita menyerahkan diri kepada Allah.
selanjutnya kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran tapi dengan maknanya gitu, karena orang hanya membaca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya gitu kan. Oh iya, itu saya sih. Iya. Kebetulan. Ya, karena saya rasa di dalam Al-Quran itu udah menjawab problematika kehidupan, termasuk overthinking kita, termasuk mungkin aktivitas kita sehari-hari gitu kan. Dan selanjutnya terakhir coba Bram untuk mulai bergabung dengan orang-orang soleh. Mungkin bahasa dalam Islam itu memang bergabung dengan orang-orang soleh ya, berkumpul dengan orang-orang soleh, tapi kita bisa kategorikan tidak hanya orang soleh tapi orang-orang yang memang berdampak positif, bisa memberikan dampak positif terhadap Berarti positif, orang-orang positif vibes gitu ya. Iya betul, baik itu dalam urusan akademik ataupun organisasi. Ya insya Allah dengan orang-orang yang mengerti, kompeten, positif, itu bisa membantu pekerjaan-pekerjaan berat nanti. Itu ya. Nah selanjutnya coba untuk saya ingin tahu Bram itu mengucapkan satu kalimat untuk menolak satu tugas tadi, karena di sini Bram masih belum tegas gitu dalam mengatakan penolakan gitu terhadap itu. Mungkin saya bisa bilang sedang ada tanggung jawab lain ataupun kesibukan lain dan terima blooming gitu. Gitu gimana? Boleh sih itu seperti itu, karena menurut saya pribadi komunikasi itu penting kan. Oh iya. Ya, kadang kan Komunikasi itu penting. iya komunikasi itu penting kan, karena kalau kita nggak bilang bahwa sama kita itu ada hal lain gitu, bagaimana orang bisa memahami gitu, kita kan nerima aja Bram jadi tertekan. Jangan pikirkan orang lain bakalan gimana, jangan gak enakan, saling memahami aja, apalagi dalam organisasi. Berarti harus mikirin diri sendiri juga gitu ya. Iya betul. Nah dari beberapa aktivitas kamu kiranya aktivitas yang paling menguras energi itu aktivitas yang mana? Sebenarnya kalau dari tahun ke tahun itu yang paling pasti itu rapat organisasi yang mendadak dan panjang misalnya. Jadi mungkin baru dikasih tahu H-1 ataupun beberapa jam sebelumnya, itu kan bikin hancur atau manajemen saya gitu. Ya, saya sarankan Bram, ketika tadi kan kita udah belajar bareng-bareng untuk membuat skala prioritas. Nah, setelah membuat skala prioritas tersebut, tetapkan jadwal hariannya itu Bram. Itu untuk mempermudah Bram melakukan aktivitas gitu ya. Kira-kira gimana bagaimana Bram? Saya coba nanti ya habis ini, itu bisa dicoba biar bisa lebih selektif lagi lah. Terus selain itu dibatasi juga waktu rapatnya. Kadang kan kalau mahasiswa itu emang suka rapat, jadi kadang ada yang ngaret. Terus kalau udah mulai rapat karena seru-seruan mungkin jadi makin lama. Tapi kita harus bisa membatasi durasi itu ya, karena kalau tidak dibatasi justru itu bukan manajer waktu namanya. Oh baik, saya coba buat ngebatasin juga ya. Nah sekarang saya minta, apakah antum ini bisa berkomitmen untuk melakukan sebuah penolakan nanti? Karena kalau saya lihat di jurnal kamu ini, antum masih kurang tegas nih. Oh iya. Ya kalau saya perhatikan ya, untuk fokus dalam satu organisasi itu kamu udah efektif gitu kan. Untuk memfokuskan diri berdasarkan jabatan udah efektif juga. Tadi udah belajar strategi untuk skala prioritas. Tapi untuk penolakan ini, meskipun antum tadi udah bisa ngomong, tapi bisa nggak antum berkomitmen kepada saya? Mau sih Kak, saya akan nulis jurnal juga nantinya, biar nanti beneran bisa dilaksanakan gitu, tidak hanya pikiran saya saja. Baik. Nah selain daripada itu Bram, menurut antum pribadi dalam aktivitas ini siapa yang paling berpengaruh? Berpengaruh Ya khususnya terhadap tekanan ya. Oh, yang pasti di organisasi tuh senior yang masih, maksudnya dia udah keluar dari organisasi tapi ingin tetap ikutan di organisasi itu, senior maupun alumni dari organisasi itu sendiri.
yang suka ngasih tugas mendadak ataupun Oh, iya. ketemuan mendadak, rapat mendadak. Apalagi ya kadang nggak dipikirkan gimana kondisi kitanya itu. Nah sekarang di tempat ini hari ini juga silakan kamu bisa mengungkapkan semua apa yang kamu rasakan secara real. Perasaannya sekarang jadi lebih lega sih, lebih tahu bahwa yang saya lakukan tuh kadang-kadang masih ragu apakah itu benar atau enggak. Tapi setelah ngikutin sisi konseling ini jadi lebih ternyata benar kok yang saya lakukan gitu. Jadi ada kayak saya emang kadang-kadang tuh butuh validasi dari orang. Betul. Ini benar kok. Oh ya, oke. Oke. Gitu sih. Baik, masih menyinggung terkait bilang ini, saya sangat apresiasi karena itu udah bisa merealisasikannya ya. Nah, tapi kita tetap akan menggunakan jurnal ini untuk pertemuan minggu depannya. Oh, Jadi insya Allah. silakan ini dibawa kembali, terus catat lagi strategi apa yang kiranya akan antum lakukan, dan nanti catat juga apa yang perlu dicapai. Saya sangat mengapresiasi karena banyak juga pencapaian dari 5 poin ini, 4 tercapai, 1 aja yang tidak tercapai yakni terkait penolakan itu ya. Oh iya betul. Insya Allah. Nah selain daripada itu, saya sarankan juga Bram untuk terus melatih diri untuk menolak ya. Tapi kembali lagi menolak yang memang secara halus atau baik gitu ya. Yang sopan ya. Iya, jangan sampai plak ketiblek, nggak ada etikanya menolak itu juga bakal jadi suatu masalah gitu kan. Nah, baik, sejauh ini kiranya apakah ada yang ingin diskusi lagi? Sudah sih kak, segitu aja. Soalnya udah cukup menjawab. Ya baik, terima kasih Bram udah bersedia datang ke sini lagi. Saya simpulkan bahwasanya yang pertama, penekanan terhadap penolakan itu perlu diperhatikan lagi. Yang kedua, terapkan strategi perencanaan untuk memanage waktu. Baik. Dan yang ketiga, terapkan prinsip sabar, tawakal dengan melakukan sholat malam, membaca Al-Quran dan maknanya, serta mulai berkumpul dengan orang-orang yang baik. Orang baik, orang positif. Baik. Terima kasih kak. Saya merasakan lebih tenang sekarang karena kegelisahan yang sebenarnya ada tapi nggak saya ungkapkan gitu selama ini. Ya. Sudah cukup terjawab. Terima kasih juga sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan dan memberikan saran kepada Bram. Saya juga ingin minta maaf bila mana memang terdapat ketidakpuasan ya Bram. Mungkin bisa diakhiri ya. Terima kasih kak. Insya Allah minggu depan bisa ketemu lagi. Bisa ketemu lagi. Soalnya jadi kabarin hari ini. Baik, terima kasih. Kita akhiri ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih oke.